warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Kudus dan tepatnya berada di Masjid Kudus. Dulu namanya adalah Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq mengambil sedikit batu yang ada di Palestina, yaitu di Al-Quds, sehingga membangun masjid ini ada batu dari Palestina, sehingga disebut dengan Masjid Al-Aqsa atau Al-Quds, sehingga diubah menjadi Kudus. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam, kita jelajahi tentang kemegahan dan keindahan Masjid Al-Qudus atau Al-Aqsa. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, di Jawa Tengah, tepatnya di Kudus, terdapat sebuah bangunan masjid yang unik. Masjid Menara Kudus namanya. Masjid ini dipercaya merupakan peninggalan salah satu wali songo, yakni Sunan Kudus. Masjid yang didirikan sekitar abad 15 atau 16 Masehi ini merupakan potret akulturasi antara Islam dan Hindu. Yang paling ikonik dari masjid ini adalah adanya menara setinggi 18 meter berbahan batu bata. Adanya menara bergaya Hindu yang memiliki bentuk menyerupai candi dalam kompleks masjid disebut tidak lazim pada masa pembuatannya. Masjid Menara Kudus merupakan satu-satunya masjid buatan Wali Songo yang mempunyai unsur menara yang dibangun sejaman dengan pembuatan masjidnya. Sebagaimana ciri bangunan bergaya Hindu, menara tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan kepala atau atap. Bagian kaki menara terdiri atas ornamen-ornamen bercorak Hindu. Lalu pada badannya terdapat ruang kecil yang berukuran 1,4 meter kali 0,85 meter. Relung ini mirip dengan yang ada pada bangunan Hindu, contohnya pura atau candi. Hanya saja di relung menara masjid ini dibiarkan kosong. Sedangkan di bagian kepala menara ada sebuah ruangan yang ditopang oleh 16 tiang. Di sana terdapat beduk yang menghadap utara selatan. Konon beduk ini berfungsi sebagai panggilan sholat bagi umat muslim. Adanya beduk di bagian kepala menara disebut menyerupai dengan konsep peletakan kentongan di bawah atap balai kulkul di Bali. Atap menara berbentuk limas bersusun tumpang ganda. Di puncaknya terdapat mustaka atau memolo seperti yang ada pada atap masjid. Atap ganda itu dimaknai sebagai 2 kalimat syahadat. Teman-teman Al-Asjad, di belakang Masjid Kudus juga ada makam Sunan Kudus atau nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Jadi kita bisa nanti melihat ke sana, melihat banyaknya orang juga yang setiap saat atau setiap waktu datang berkunjung untuk berziarah, untuk melihat, untuk berdoa, dan kita bisa melihat orang-orang yang sedang berzikir di makamnya Sunan Kudus.
Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo yang lahir sekitar 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah nama Sayyid Ja'far Shadiq Ahmad Khan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Bapaknya yaitu Sunan Ngudung adalah putra sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadal Ali Murtaza, Raja Pandita atau Raden Santri yang berhijrah fi sabilillah hingga ke Jawa dan sampailah di Kesultanan Islam Demak dan diangkat menjadi panglima perang. Nama Ja'far Shadiq diambil dari nama datuknya yang bernama Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Sunan Kudus sejatinya bukanlah asli penduduk Kudus. Ia berasal dan lahir di Al-Quds, negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus yang bernama asli Syekh Ja'far Shadiq, ia pula yang menjadi salah satu dari anggota Wali Songo sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Sosok Sunan Kudus begitu sentral dalam kehidupan masyarakat Kudus dan sekitarnya. Kesentralan itu terwujud dikarenakan Sunan Kudus telah memberikan pondasi pengajaran keagamaan dan kebudayaan yang toleran. Tak heran jika hingga sekarang makam ia yang berdekatan dengan Menara Kudus selalu ramai diziarahi oleh masyarakat dari berbagai penjuru negeri. Selain itu, hal tersebut sebagai bukti bahwa ajaran toleransi Sunan Kudus tak lekang oleh zaman dan justru semakin relevan di tengah arus radikalisme dan fundamentalisme beragama yang semakin marak dewasa ini. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Teman-teman Al-Asjad, ini adalah makam Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq yang ada di Kudus. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, demikian kilasan kita tentang Masjid Kudus yang ada di Kudus, tepatnya di Demak. Mari menjadikan satu pelajaran lagi kembali buat kita, ibrah tentang para wali kita yang menyebarkan Islam di Nusantara. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita agar terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.